Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aisyah Pane, Nisa Nabila Tuzara, dan Tarizka Ozi Pratiwi. Dalam video ini kami akan menjelaskan kepada kalian mengenai masalah-masalah praktis aplikasi turunan mata kuliah kalkulus diferensial yang diampu oleh Ibu Alfa Galih Adira Kasiwi MPD. Langsung saja kita simak video berikut. Saya di sini akan menjelaskan contoh 1, yaitu kotak segi 4 akan dibuat dari selembar papan panjang 24 inci dan lebar 9 inci dengan memotong segi 4 identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisi-sisinya seperti dalam gambar berikut. Cari ukuran kotak yang volumenya maksimum. Berapa volume maksimumnya? Maka dimisalkan X adalah sisi segi 4 yang harus dipotong dan V adalah volume kotak yang dihasilkan. Maka V sama dengan X 9 min 2X dikali 24 min 2X. Maka hasilnya adalah 216 X min 66 X kuadrat plus 4X kubik. Sekarang X tidak dapat lebih kecil dari 0 ataupun lebih besar dari 4,5. Maka kita dapat memaksimumkan V pada 0 dan 4,5. Nah, di sini kita akan menentukan atau menetapkan dV per dx. Yaitu merupakan turunan dari 216x min 66 x kuadrat plus 4x pangkat 3, yaitu adalah 216 min 132x plus 12x kuadrat. Maka kita faktorkan untuk memperoleh x1 dan juga x2. Kita faktorkan menjadi 12 dikali 18 min 11x plus x kuadrat. 12 dikali 9 min x dikali 2 min x sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh x1 nya sama dengan 2, x2 nya sama dengan 9. Tetapi karena 9 tidak berada di dalam interval 0 dan juga 4,5, maka kita lihat bahwa hanya terdapat 3 titik kritis, yaitu 0, 2, dan juga 4,5. Nah, kita akan substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu 216x min 66x kuadrat plus 4x kuadrat. Dengan x-nya sama dengan 2, maka kita akan memperoleh nilai maksimumnya. (216x min 66x kuadrat plus 4x pangkat 3). Dengan x sama dengan 2, maka 216 kali 2 min 66 kali 2 pangkat 2 plus 4 dikali 2 pangkat 3. 432 dikurangi 200. Contoh nomor 2, dengan soal seorang petani mempunyai 100 meter kawat yang akan dipergunakan membuat 2 kandang identik yang berdampingan seperti diperlihatkan dalam gambar berikut. Berapa ukuran keliling yang mempunyai luas maksimum? Misalkan X adalah lebar dan Y adalah panjang. Keduanya adalah meter. Karena tersedia 100 meter kawat, maka kita nyatakan 3X plus 2Y sama dengan 100. Y sama dengan 50 min 3 per 2x. A sama dengan XY sama dengan 50x min 3 per 2
X kuadrat. Karena harus terdapat 3 sisi dengan panjang X, kita lihat bahwa 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 100/3. Jadi, kita memaksimumkan A pada titik 0. Kita akan mencari turunan dari 50x min 3/2 x kuadrat. Maka diperoleh 50 min 3x. Ketika kita tetapkan 50 min 3x sama dengan 0, maka kita akan memperoleh x sama dengan 50/3. Jadi kita memiliki 3 titik, yaitu 0, 50/3, dan juga 100/3. Ketika titik ujung 0 dan 103 diberikan A sama dengan 0, sedangkan X sama dengan 100/3, maka menghasilkan A tadi kita sudah memperoleh untuk X sama dengan 50/3, maka hasilnya 16,67. Nah, untuk Y sendiri sama dengan 50 dikurang 3/2 dikali X sendiri. X-nya adalah 50/3. Maka akan diperoleh sama dengan 25 meter. Metode kuadrat terkecil adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar nilai-nilainya dapat diprediksi. Dalam kasus ini, kita menggunakan lambang atau notasi sigma yang berarti jumlah dari suatu nilai. Nah, di sini ada suatu grafik. Diketahui suatu garis Y sama dengan BX. Simpangan vertikal dinyatakan oleh jarak titik XI, YI dengan XI, BXI, yakni YI dikurang BXI. Nah, jika simpangan tersebut dikuadratkan, maka kita mendefinisikannya sebagai S. Langkah selanjutnya ialah mencari nilai B yang meminimumkan S. Dari rumus S sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI min BXI kuadrat. Langsung saja, langkah pertama yaitu kita mencari nilai DS per DB. Kita masukkan DS per DB sama dengan D per DB sigma dari I sama dengan 1 sampai N Y1 min BXI kuadrat. Lalu kita turunkan. Sebelumnya kita pindah tempatkan dulu nilai D per DB YI min BXI kuadrat. Setelah itu kita turunkan nilai YI min BXI kuadrat menjadi Selanjutnya kita turunkan nilai yang ini D per DB kali YI min BXI. Karena D per DB kali YI ini konstanta, maka nilainya jadi 0. Dan minnya ini kita keluarkan menjadi min 2. Lalu kita tulis sigma I sama dengan 1 sampai N. X1, XI nya kita keluarkan dari sini menjadi YI min BXI. Ini hasil dari DS per DB.
Langkah yang kedua yaitu kita akan menetapkan hasil DS per B yang tadi sudah kita dapatkan sama dengan 0. Maka kita akan tulis 0 sama dengan min 2 sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali YI min BXI sama 0 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, kita kalikan XI dengan YI, kemudian taruh di sini, lalu kita kalikan XI min BXI, sehingga kita akan dapatkan sigma I sama dengan 1 sampai N X I YI min sigma I sama dengan 1 sampai N. B nya kita taruh sini, terus XI nya kita taruh di sini. Karena XI nya ada 2, jadi dikuadratkan, sehingga hasil akhirnya yaitu B sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N nilai XI kali YI per, karena B nya kita pindahkan ke sini, maka yang ditulis di sini ialah sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat. Maka ini adalah hasil dari nilai B. Nah, kita akan memastikan bahwa nilai B menghasilkan nilai minimum untuk S dengan menggunakan turunan kedua. Kita tulis terlebih dahulu D kuadrat S per DB kuadrat sama dengan D per DB kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI dikurang B sigma I sama dengan 1 sampai N X kuadrat. Nah, sekarang kita turunkan, karena nilai yang ini tidak ada B nya, maka hasilnya ialah 0. Jadi hasil dari D kuadrat S per DB kuadrat dengan menggunakan turunan 2 adalah sigma I sama dengan 1 pangkat N, sini taruh 2 X kuadrat. Nah, jadi dapat kita pastikan bahwa nilai X kuadrat ini selalu bernilai positif. Dari penjabaran-penjabaran tadi, kita dapat simpulkan bahwa garis Y sama dengan BX dengan B sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI per sigma I sama dengan 1 sampai N X pangkat 2 adalah garis kecocokan terbaik. Dan garis Y sama dengan BX disebut garis kuadrat terkecil yang melalui titik asal. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Carilah garis kuadrat terkecil yang melalui titik asal untuk data dalam tabel tersebut. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Mencari nilai B tadi sudah kita temukan caranya, yaitu B sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali YI per sigma dari X kuadrat. Nah, maka dari nilai X dan Y ini kita akan cari nilai XI
y-nya dulu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x, y, y, lalu seluruhnya kita jumlahkan. Hasilnya yaitu 2,08. Setelah itu kita akan mencari nilai x kuadrat. Maka kita jumlahkan, hasilnya ialah 0,001375. Maka langsung kita substitusikan ke dalam nilai B sama dengan jumlah nilai dari xi kali yi yaitu 2,08 per jumlah dari x kuadrat yaitu 0,001375. Maka nilai B yang kita dapatkan yaitu 1512,7. Maka garis kuadrat terkecil yang melalui titik asal y sama dengan 1512,7x dan diperlihatkan pada kurva berikut. Ini adalah kurva dari tabel yang tadi kita cari nilai B-nya. Maka didapatkan nilai Y-nya sama dengan 1512,7x. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi ekonomi pilihan. Misalkan, perusahaan PT XYZ menjual X unit barang dalam suatu periode waktu tertentu, maka PT XYZ akan membebankan harga untuk tiap unit atau PX. Lalu, PT XYZ juga memiliki pendapatan total atau RX yang berupa banyak unit X dikali harga tiap unit atau PX. Untuk memproduksi dan memasarkan X unit, PT XYZ mempunyai sebuah biaya total atau CX. Biaya total terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya tetap dan yang kedua adalah biaya variabel. Dalam ilmu ekonomi, ini semua dapat dirubah menjadi pemodelan matematika yang berupa total laba, yaitu total laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya, atau PX sama dengan RX dikurangi CX. RX-nya berupa X atau jumlah per unit dikalikan dengan PX atau harga per unit dikurangi CX. Selanjutnya yaitu ada penggunaan kata marginal. Penggunaan kata marginal dalam ilmu matematika ekonomi dapat dibagi menjadi 4, yaitu biaya marginal, harga marginal, pendapatan marginal, dan laba marginal. Cara mencari biaya marginal yaitu dapat ditentukan dengan turunan dari C terhadap X atau DC per DX. Lalu, untuk mencari harga marginal dapat dicari menggunakan turunan dari P terhadap X atau DP per DX. Yang ketiga ada pendapatan marginal yang dapat dicari menggunakan turunan R terhadap X atau DR per DX. Yang terakhir yaitu laba marginal dapat dicari menggunakan turunan P terhadap X atau DP per DX. Untuk memahaminya lebih lanjut, silakan menyimak contoh soal yang sudah disediakan setelah video ini. Nah, baik, di sini sudah disediakan contoh soalnya. Misalkan CX sama dengan 8.300 ditambah 3,25X ditambah 40 dikali X akar 3 rupiah.
Tentukan biaya rata-rata tiap unit dan biaya marginal, kemudian hitung ketika X sama dengan 1000. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu yaitu biaya rata-rata dan biaya marginalnya. Nah, biaya rata-ratanya dapat ditentukan dengan CX per X. CX-nya adalah ini 8.300 ditambah 3,25 X ditambah 40 dikali X akar 3 per X. Nah, yang kedua yaitu biaya marginalnya dapat ditentukan dengan turunan dari C terhadap X, yaitu 3,25 ditambah 40 per 3X pangkat min 2 per 3. Nah, lalu kita menghitung pada saat X sama dengan 1000 dengan cara disubstitusi X-nya ke sini dan ini, yaitu akan menghasilkan 11,95 dan 3,38. Nah, dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata biaya tiap unit yaitu Rp11,95 untuk memproduksi 1000 unit yang pertama, dan untuk memproduksi 1 unit tambahan di atas 1000 hanya memerlukan biaya yaitu Rp3,38. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dari apa yang kita simak tadi dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.